Entah itu dengan kondisi unitnya, apalagi kalau kondisi unitnya bukan kondisi unit batangan ya. Bapak harus memahami dulu dinamika, apakah ini remnya gimana, koplingnya gimana, itu sebelum berangkat ya. Yang kedua, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nah, ini yang sering terjadi terkait jaga jarak aman ya. Yang terkait jaga jarak aman ini yang perlu diwaspadai, karena sekecil apapun namanya insiden ya tetap insiden. Jadi kebanyakan yang terjadi di kita insiden itu terkait jaga jaraknya yang kurang dipatuhi ya, bukan dipatuhi ya, itu yang kurang dijalankan. Jadi sedikit bersabar ketika di jalanan macet, memang jaga jarak amannya harus Bapak kondisikan. Ketiganya, blind spot. Ada juga terkait insiden blind spotnya tidak diperhatikan. Bapak turun di toko nggak memperhatikan apa-apa ya, ini nyenggol. Blind spot itu nggak usah di jalanan doang Pak, ketika Bapak parkir juga jangan sampai terjadi insiden ya. Karena hasil kecil apapun meskipun nyenggol cuma gores itu namanya insiden, ya tetap insiden. Kerugian buat Bapak sendiri. Keempatnya terkait perhatikan kondisi sekitar. Nih kondisi sekitar yang kemarin saya sampaikan juga terkait kondisi sekitar. Ketika Bapak mau berjalanan kemanapun, ke pengiriman kemanapun, itu yang harus direncanakan. Kemana kita tujuan kita, di situ ada titik-titik yang harus Bapak perhatikan. Kalau pagi entah itu di sini ada rawan anak sekolah, di sini rawan motor sucet atau motor paduai nyebrang. Nah, jadi itu yang harus Bapak rencanakan juga ya. Tuh. Yang kelimanya yaitu paham marka dan distraksi marga ya. Jadi rambu-rambunya dijalankan, jangan sampai nanti Bapak-bapak dites nggak tahu rambu-rambu sama sekali. Pas Bapak-bapak diaudit apa disidak, ada yang nggak ngerti ini fungsinya apa, kok sampai kena tilang apa gimana gitu. Itu jangan sampai ya. Nanti mungkin ada training satu-satu juga ini. Bukan buat sekedar Bapak tahu, ketika ditanya, Pak, tahu nggak ini? Tahu, tapi paham dan dijalankan ya. Untuk 5 langkah defensive drivingnya di situ. Terus ini terkait bimoper nih. Ketelitian penginputan bimoper ini tolong diperhatikan ya Pak, karena setiap ada kesalahan dengan bimoper penginputan, ini akan berimbasnya kemana? Ke penyesuaian yang mungkin lama dan harus menggunakan surat teguran ataupun surat SP yang berkelanjutan. Yang tadinya surat teguran ya kesalahan lagi di penginputan, ya mungkin nantinya naik ke SP1. Ini tolong ya, karena imbasnya apa? Penyesuaian ini ya karya sekarang gitu, karena ada beberapa driver yang salah input ya. Buktinya insentif baru turun, baru selesai hari ini tanggal 10. Kan biasanya dari dulu-dulu untuk insentif itu akhir bulan maksimal tanggal 1 udah turun gitu Bapak-bapak. Jadi tolong ya untuk penginputan di bimoper lebih teliti. Apapun itu, penginputan BBM, apapun itu pokoknya lebih teliti ya Pak ya. Terus terkait sales kemarin yang 24 jam ya, karena sales toko 24 jam ada yang kadang harus nunggu sales ya. Tolong di-up di grup ya Pak, biar langsung disampaikan. Terkait beberapa hal ini sudah saya sampaikan juga ke Pak Puji, dan Pak Puji sudah follow up ke pihak SAT. Terus terkait juru parkir mungkin tidak berjalan lagi untuk 3 hari 1 orang ya. Jadi untuk juru parkir nanti tadi sudah di-share, jadi juru parkir itu bergantian sehari-hari. Karena apa? Mengingat achievement kita yang harus diperhatikan ya, biar seimbang, biar setara ya. Nggak ada namanya nanti Bapak kebagian jadwal dikasih ke orang, nggak ada. Biar semuanya merasakan Pak. Jangan sampai nantinya ketika Bapak nggak jadi juru parkir, tapi ketika Bapak narik suka komplain-komplain. Nah, supaya ngerasain jadi juru parkir gimana. Gitu ya Pak ya. Mungkin dari saya segitu, ada tambahan dari Pak Puji. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Ya, saya sih nyampaikan sedikit semuanya tentang keselamatan pengemudi udah disampaikan sama Pak Iwan. Saya cuma minta sekali lagi terima kasih untuk bulan April. Di sini ada yang turun nih. Yang turun itu Pak Wahyudin, kenapa turun Pak tumben Pak? Ya. Jadi keempat. Biasanya 1, 2, yang naik ini Pak Wendy. Ya, saya bukan berarti ini pilih-pilih kasih, cuman adalah peningkatan dari mulai Sisaro, ganti-gantian, semua itu semuanya terbaik Pak. Cuman kita ngelihat dari 60 ke bawah. Ini kenapa nih? Tolong ditingkatin lagi ritasenya, tokonya, kilometernya. Dan untuk pengajuan ban ini kita ngantri Pak di DC-DC lain, nggak cuma 1 DC pengajuannya. Sama untuk 7 teman-teman kita yang udah tidak perpanjang kontrak ini, kita akan cari dan berkoordinasi dengan Pak Iwan secepatnya. Maksimal itu akhir bulan Pak Iwan ya? Ya, maksimal itu akhir bulan.
Berapa? Secepatnya lah. Secepatnya udah ada penggantinya dan teman-teman udah mulai istirahatnya normal lagi Pak ya. Saya juga terima kasih banyak nih untuk supportnya. Ya paling saya ngatur lah pola operasionalnya segimanapun, yang penting teman-teman ngejalanin. Saya dan Pak Iwan, teman-teman pengurus lainnya, saya yang mengatur semuanya. Intinya saya kolaborasi dengan Pak Iwan gimana caranya. Saya juga sempat bilang sama Pak WHM, Pak gimana kalau misalnya untuk yang OC Indramayu aja satu rit selesainya pulang, karena kan dia kepulangan sore. Tapi masih digodok dulu nih sama Pak WHM yang dari pihak SAT-nya. Itu masih kita obrolin lah. Intinya saya terima kasih banyak buat teman-teman semua bulan April ini. Tolong tingkatin lagi, yang masih di bawah tolong naikin lagi untuk operasionalnya. Ketika ada kendala di unit ataupun apa-apa, info aja ke kita segera. Nanti kita follow up kembali. Paling dari saya itu aja. Lanjut Pak Iwan. Ada pertanyaan sampai situ? Ada pertanyaan Pak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada mah terima kasih atas waktunya. Yang sekarang mau loading silakan, dan intinya terima kasih supportnya. 5 langkah defensive briefingnya tolong ya dipahami dan dimaknai dan dijalankan. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Pak, foto we Pak, berdiri Pak.